telepon saya, katanya hari ini beliau perlu untuk coaching minat saya, Bu. Ibu bersedia tidak untuk mengamati saya untuk kegiatan coaching ini bersama Bu Linda, Bu? Oh, saya bersedia, Bu Ani. Tapi apa nih yang mau saya amati, Bu Ani? Gini, Bu, nanti kan saya akan menggunakan alur tirta. Jadi saya mengharapkan Ibu untuk mengamati alur tirta dalam kegiatan coaching saya. Kemudian juga terkait dengan kompetensi inti, Bu. Jadi saya ingin Ibu untuk mengamati kompetensi inti berkaitan dengan pertanyaan yang berbobot, Bu. Jadi saya mengamati kompetensi inti dari Bu Ani tentang pertanyaan berbobot. Iya, Ibu. Oke, baiklah. Kalau begitu, silakan. Ya, terima kasih banyak ya, Bu Linda ya. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu cantik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat. Alhamdulillah. Gimana kabarnya, Ibu? Baik. Sehat ya. Bu Linda, kemarin Ibu yang menghubungi saya, kira-kira ada apa nih, Bu? Iya ini Bu Ani, saya itu kan kebetulan ya Bu, di kelas saya ada anak yang ketahuan merokok. Kebetulan anak itu anak inklusi ya. Terus ketahuan merokok, ketahuannya malah memang sih di luar jam sekolah ya Bu, di luar jam sekolah, tetapi berdampak ke teman-temannya itu begitu. Oh, iya ya, Bu. Memang itu sebuah permasalahan ya di sekolah kita. Kalau ada yang seperti itu pasti membuat kita sebagai guru masih tidak enak gitu ya, tidak nyaman gitu, terutama untuk teman-temannya. Nah, kalau begitu apa nih tujuan yang ingin Ibu dapatkan dalam obrolan kita hari ini, Bu? Iya ini Bu Ani, sebenarnya saya tuh bingung ya. Awalnya saya mau ngomong sama siapa gitu ya. Terus saya jadi kepikiran Bu Ani. Sebenarnya tujuannya itu adalah supaya anak murid saya itu yang tadinya merokok untuk tidak mengulangi perbuatan dalam merokok tadi. Karena kan di dalam sekolah peraturan sudah jelas tidak boleh merokok, walaupun itu kondisinya terjadi di luar jam sekolah. Iya. Nah, kalau begitu berarti Ibu menginginkan solusi ya? Iya. Kita hari ini. Nah, bisa tidak Ibu jelaskan lebih jelas lagi bagaimana situasi atau kondisi dari murid tersebut di kelas maupun di luar gitu, selain merokok bagaimana? Ya. Kalau di dalam kelas itu anak baik ya Bu ya, tidak memperlihatkan perlakuan yang berbeda, sama aja dengan dia gaul dengan teman-temannya, berteman, tetapi mungkin saya lihat itu pengaruhnya bukan dari dalam ya Bu ya. Soalnya kalau teman-temannya itu kan seusianya mereka tuh ya hanya bermain, berlari, main bola di dalam lingkungan sekolah. Tidak ada yang menunjukkan bahwa mereka itu pergaulannya seperti orang dewasa. Kan itu merokok itu pergaulan udah lebih dewasa itu ya dari anak seusianya ya. Nah itu kalau di dalam kelas terlihat sih biasa saja, tidak ada perlakuan yang berbeda juga anak-anaknya. Tetapi mungkin nih ya, ini mungkin menurut saya karena di lingkungan rumahnya itu banyak yang anak yang di atasnya dia, ya mungkin ada anak SMP yang senior seperti itu. Terus mereka itu berteman, mungkin hanya awalnya ikut-ikutan ya Bu, kayak seperti itu menurut saya sih. Nah, sejauh ini Ibu memperhatikan anak tersebut baik di kelas maupun mungkin Ibu dapat informasi di lingkungan rumahnya gitu. Nah, Ibu pernah ada komunikasi dengan orang tua seperti itu tidak, Bu? Nah ini Bu nih ya Bu, sebenarnya saya juga mau cerita, anak ini kan sebenarnya anak inklusi ya Bu. Artinya perhatian saya juga kan lebih instan lagi ya terhadap anak ini. Nah waktu itu kita pernah panggil orang tuanya untuk mendiskusikan ini, tetapi karena kejadian itu di luar lingkungan rumah juga, tidak di dalam rumah, mungkin orang tua juga jadi bertanya apakah yang dilakukan anaknya benar atau tidak, mungkin nggak percaya gitu Bu. Nah jadi kita itu kebetulan ada anak yang jadi saksi ya Bu ya.
Jadi anak itulah yang memberitahukan bahwa anak saya itu merokok dengan saksi teman-temannya yang di kebetulan dalam satu sekolah walaupun beda kelas. Gitu. Berarti di lingkungan keluarganya seperti itu ya Bu ya. Dan Iya. anaknya termasuk inklusi ya Bu ya. Iya Bu. Nah, sejauh ini nih Bu, usaha apa saja sih yang sudah Ibu lakukan untuk menangani siswa tersebut Bu? Sebenarnya usahanya belum ada ya Bu, karena kan saya baru mendengar tentang merokok ini saya juga kaget. Benar apa tidak gitu ya. Terus saya tanya anak dari kelas lain, benar tidak? Nah, terus menunjukkan bahwa benar Bu, ini memang merokok, saya lihat. Gitu. Nah, usaha saya memang baru kemarin itu akan saya panggil anaknya ya Bu, akan saya panggil anaknya untuk mempertemukan anak yang tadi saksi dengan anak si pelaku ini, apakah benar atau tidak. Jika sudah saya ketemukan keduanya, mungkin saya akan memberi nasihat ya Bu, memberi nasihat. Kemudian saya akan mendekati lagi anak ini atau mengarahkan supaya dalam bergaul itu harus pintar memilih supaya tidak mudah terjerumus ya. Mungkin begitu sementara kan. Ya, jadi tadi usaha Bu Linda mau memanggil ya, Iya, Bu. karena Bu Linda belum tahu persis Iya benar atau benar tidak, ya bukan lebih baik diklarifikasi ya Bu ya. Jangan hanya kita mendengar dari satu anak saja, lebih baik keduanya. Betul. Nah kalau begitu menurut Bu Linda, sebentar, ada lagi nggak Bu usaha lain? Hanya ini saja? Mungkin saya akan panggil orang tuanya kali ya Bu ya. Sebelumnya saya udah panggil orang tua tapi dengan ya hal yang berbeda. Kebetulan kan anak-anak itu di sini supaya orang tuanya itu memahami tentang pembelajaran. Jadi saya panggil tapi dengan tema yang berbeda. Tapi kalau untuk kali ini saya akan panggil lagi kemungkinan Ibu untuk masalah yang pertama rokok ini. Berarti dari kedua solusi itu ya Bu ya? Iya. Kira-kira yang akan Ibu lakukan dalam waktu dekat ini apa nih Bu? Yang akan saya lakukan dalam waktu dekat ya manggil anaknya dulu, saya hadapkan keduanya, mendengarkan benar tidak antara saksi dengan si pelaku anak saya tadi, yang anak saya tadi benar merokok atau tidak kan bisa kita lihat dari penjelasan keduanya. Nah jika memang benar, mungkin solusi yang kedua akan saya panggil orang tuanya untuk supaya ada ya Bu, seperti mendidik lebih intens lagi lah Bu, baik saya di sekolah ataupun orang tuanya yang di rumah lebih memperhatikan lagi perilaku anaknya. Ya, Masya Allah, saya setuju sih Bu Linda, benar harus seperti itu ya. Kita mendapat itu info, tetapi kita juga harus bisa untuk mencari kembali ke Iya Bu. Seperti itu. Kemudian rencananya nih Bu, kapan nih mau dilaksanakan itu? Nah ini kan besok itu kan kita masih libur ya Bu ya. Mungkin sekitar kalau tidak ada perubahan rencana, mungkin hari Selasa ya Bu. Karena Senin itu saya takutnya jalurnya padat ya, mengganggu. Mungkin Selasa kali ya Bu, insya Allah akan saya panggil. Hari Selasa itu kapan Bu? Kira-kira pulang sekolah? Lebih baik pulang sekolah karena kalau pada jam sekolah takut mengganggu ya Bu ya, takut mengganggu anaknya, mengganggu mungkin gurunya juga. Iya betul. Ya, nah dalam hal ini Bu, kira-kira siapa yang bisa membantu Ibu gitu? Nah ini Bu sebenarnya ya, kita kan saya tuh punya teman satu kelasnya itu kan ada punya 5 rombel ya Bu ya. Saya mungkin bisa diskusikan dengan teman saya itu, kebetulan beliau juga sering mengatasi anak-anak yang sering merokok atau pergaulan yang agak berbeda lah Bu ya. Mungkin itu sekali Bu ya, kekuatannya yang bisa membantu saya. Ada lagi nggak Bu? Yang pasti satu lagi nih Bu, yang pasti kan saya punya kepala sekolah yang bisa membantu saya, yang sangat mendukung gurunya untuk
pengajaran dan pendidikan murid-murid. Nah, mungkin salah satunya kekuatan saya ya kepala sekolah ya. Ya, Masya Allah ya. Nah ini saya juga setuju sih ya Bu ya. Berarti memang harus ada yang membantu. Iya. Termasuk dari kepala sekolah. Nah untuk tindak lanjutnya nanti gimana nih Bu untuk kedepannya menurut Ibu? Ya harapannya ke depannya ya saya akan lebih intens lagi. Mungkin kalau sebelumnya ya Bu, kalau kayak pada saat memulai pembelajaran saya jarang sekali membaca kesepakatan kelas ya Bu ya. Yeah. Mungkin dengan adanya masalah seperti ini, mungkin untuk dilarang merokok baik di luar dan dalam sekolah, mungkin akan saya cantumkan kalimat dilarang merokok baik di dalam maupun di luar sekolah. Mungkin seperti itu ya Bu ya. Jadi anak-anak akan menjadi lebih waspada, lebih bisa mengatur dirinya. Oh iya itu tidak boleh, artinya dilarang. Mungkin seperti itu kali ya Bu ya. Iya betul Bu. Bisa juga ya seperti itu. Iya. Jadi untuk yang lainnya juga agar ya pembelajaran ya Bu ya buat yang lain. Iya. Nah kalau begitu nih Bu Linda, saya perhatikan Bu Linda sudah dapat solusinya berarti ya Bu ya. Insya Allah Ibu ya, terima kasih sekali. Nah, kalau menurut Ibu apa nih yang sudah Ibu dapatkan dalam perbincangan kita hari ini nih Bu? Iya Bu ya, tadi itu kan awalnya sedihnya dia ya Bu ya. Kan orang punya marah, kan saya belum memanggil ya Bu ya. Jadi kayak punya ketakutan sendiri padahal belum saya lakukan ya Bu ya. Dengan adanya pertemuan ini, saya harap akan saya lakukan yaitu tindakan memanggil ke anak-anak ini. Saya akan tanyakan lebih intens lagi supaya informasinya jelas dan akurat ya. Kemudian jika memang terbukti salah, akan saya panggil orang tuanya ya Bu. Kalau bisa ya memang saya diskusikan dengan orang tua dan gurunya saja. Kebetulan gurunya saya. Nah, kalau misalnya solusinya berikutnya tidak ada, mungkin baru akan saya temukan antara orang tua dengan kepala sekolah. Mungkin seperti itu ya Bu. Jika misalnya orang tuanya mungkin nggak mungkin seperti itu kali ya Bu ya. Masya Allah tuh ya Bu Linda, berarti Bu Linda sudah dapat solusinya dan juga tindak lanjutnya ya. Iya. Mudah-mudahan muridnya nanti bisa lebih disiplin lagi ya, terutama jangan sampai benar merokok ya Bu. Iya Bu ya. Itu termasuk pelanggaran kan ya Bu ya? Iya nggak boleh Bu, mau peraturan ya Bu ya. Harus ditaati. Makanya saya juga bilang anak-anak, peraturan yang sudah dibuat di sekolah saat ditaati. Kenapa? Karena kalau melanggar peraturan akan berdampak, mungkin bisa jadi harus dikeluarkan dari sekolah. Itu solusi terakhir itu ya Bu. Jangan sampai sih Bu ya, jangan sampai itu terjadi. Ya, berarti alhamdulillah ya, berarti Bu Linda sudah tahu bagaimana untuk kedepannya. Iya Ibu. Dan mudah-mudahan ya dapat terlaksana semuanya ya Bu ya. Tujuannya cita-cita kita untuk mencerdaskan anak bangsa ya Bu. Iya Bu Ani. Terima kasih loh Bu ya. Iya sama-sama. Waktunya, kesempatannya. Karena kan jarang ya Bu kita bertemu seperti ini ya Bu ya. Betul Bu. Iya jarang sekali ya. Alhamdulillah Bu Linda bisa ke sekolah saya. Amin. Alhamdulillah. Iya. Oke, jadi sudah selesai nih coachingnya Bu Ani, Bu Linda. Sudah. Nah, dari yang hasil yang saya amati ya dari coaching antara Bu Ani sebagai coach, Bu Linda sebagai coach, kompetensi inti yang sudah disampaikan yang sudah ada pada saat pertama itu Bu Ani sudah merasakan kehadiran penuh, maksudnya berefleksi dari hasil Bu Linda tadi hasilnya bagaimana itu sudah kelihatan. Mendengarkan aktifnya sudah aktif. Nah, mengajukan pertanyaan yang berbobotnya bagus sekali pertanyaan-pertanyaan Bu Ani sehingga bisa menggali Bu Linda tadi jadi masuk tuh tadi orang tua ya tadi kan mungkin tidak terpikirkan mungkin bertanya dulu pada teman-temannya. Nah, kalau yang saya amati sudah semua dari kompetensi coaching ini sudah bagus sekali. Nah, mungkin saya ingin bertanya lagi dari hasil coaching ini yang Bu Ani dan Bu Linda dapatin apa? Tentunya kan kalau saya ya Bu, alhamdulillah kan mendapatkan banyak pelajaran ya terkait dengan bagaimana untuk melakukan coaching Tirta dan juga mendengarkan curahan hati masalah dari teman saya
untuk menemukan solusinya. Nah, Bu Linda terhadap coachnya Bu Ani. Iya. Menurut Bu Linda bagaimana coachnya Bu Ani? Bu Ani pinter loh Bu. Iya. Dan itu karena awalnya saya terpikirkan ya bagaimana mengatasi masalah ini ya Bu. Dengan adanya Bu Ani sebagai coach ya, kebetulan saya ada permasalahan ini, Iya. saya jadi apa yang ada di hati saya, apa yang saya di kepala saya, mungkin langsung keluar ya Bu ya. Secara otomatis kalimat-kalimat yang akan saya keluarkan, tindakan yang akan saya lanjutkan untuk kedepannya itu digali semua Bu Alma sama Bu Ani ya Bu. Iya. Ya, jadi kesempatan kali ini saya bersyukur sekali dengan ada punya permasalahan bisa mendapatkan solusi yang terbaik supaya yang terjadi pada permasalahan ini bisa terselesaikan. Jadi coaching ini sangat bermanfaat Iya, Bu. buat kita semua ya. Iya. Nah Bu Ani, kalau Bu Ani menyimak tadi Bu Linda sebagai coach itu kalau Bu Ani gimana? Dengan saya menyimak gitu ya, alhamdulillah saya juga mendapatkan sebuah pembelajaran juga ya, terkait dengan peraturan di kelas, bagaimana kita sebagai guru itu mendisiplinkan murid ya kan, terutama untuk memberikan pengarahan ya, kemudian mencarikan solusi. Apalagi tadi masalahnya termasuk cukup berat ya. Iya. Anak SD loh merokok itu kan udah di luar dari yang tidak kita harapkan ya. Iya. Nah dari coaching ini apa ya yang kira-kira bisa kompetensi kita sebagai guru yang ingin kita kembangkan? Bu Linda dulu deh, apa kira-kira? Kompetensi yang akan saya kembangkan adalah saya sebagai guru harus dapat memahami siswa, mendengarkan apa yang mereka harapkan dari keseharian dan pembelajaran sehari-hari, bukan hanya sebagai guru itu hanya memberikan tugas dan tugas supaya dikerjakan, tetapi bagaimana kita memahami siswa supaya mereka dapat dalam satu lingkup kita saling membahu, saling bekerja sama, dan mungkin bisa dijadikan apa ya Bu, istilahnya kalau kita di rumah itu seperti anak dan ibu, mungkin di sekolah juga sama seperti anak dan ibu, supaya saling merangkul, tidak ada dusta katanya Bu. Kalau tidak ada dusta di antara kita kan kesannya gimana ya Bu? Maksudnya supaya tidak ada batas antara guru dan murid. Jadi salah satu kompetensi ini bisa kita kembangkan ya, kehadiran penuh. Jadi ya kehadiran kita sebagai guru tuh dirasakan anak penuh sehingga dia tidak perlu lari kemana-mana gitu. Mungkin kalau ada masalah dia bisa langsung menghadapi Bu Linda ya sebagai gurunya. Kalau Bu Ani, nah berarti kita sebagai seorang pendidik ini harus siap menerima semua kodrat anak gitu, tetapi kita tetap harus mengarahkan mereka ke arah yang baik gitu. Jadi mendengarkan aktif ya. Kan kompetensi kita kan, kompetensi coach ini kan mendengarkan aktif. Jadi kalau ada masalah anak mungkin kita bisa mendengarkan ya, melakukan pertanyaan-pertanyaan mungkin kepada mereka ya, sehingga dia mau ya bertanya kepada kita dan mendengarkan kita secara aktif ya. Jadi menurut saya Bu Ani, Bu Linda, terima kasih saya diberi kesempatan berlatih. Jadi saya banyak belajar bagaimana menjadi coach dan bagaimana menjadi coaching. Itu saja. Ya, saya berterima kasih kepada Ibu Nila yang sudah hadir untuk bagus. Bu Linda kegiatan sudah bagus, apalagi Bu Ani coachnya sudah pantas jadi coach. Ya itu saja. Ya, terima kasih ya. Terima kasih banyak Bu Nila. Sama-sama. Ya, Bu Linda juga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bu, sehat? Alhamdulillah sehat. Bu Linda gimana, sehat? Sehat sekali Bu. Alhamdulillah begitu. Ya, mau puasa besok ya Bu ya? Iya betul nih Bu. Sudah masak belum? Aduh, belum juga sih Bu. Alhamdulillah, tapi mudah-mudahan puasa kita jadi berkah ya Bu ya, diterima sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ada apa nih Bu Linda? Iya nih Bu Ani, saya tuh kan mau ada teman saya ya Bu ya. Jadi kita mau coaching lah ceritanya ya Bu. Beliau mungkin ada permasalahan, tetapi saya juga sebenarnya tidak tahu permasalahannya apa ya Bu. Ini
Saya minta Bu Ani buat mengamati kami berdua. Saya kebetulan sebagai coachnya, dan Bu Nila sebentar lagi mungkin datang ya Bu, sebagai coaching. Gitu. Bisa Ibu? Bisa, insya Allah. Nah ini apa nih yang harus saya amati Ibu? Ya mungkin bisa Ibu amati, bisa dengan mendengar aktif kita ya Bu. Bisa juga dengan kehadiran penuh atau pertanyaan berbobot. Ya mungkin itu aja Bu gambarannya ya, seperti itu. Sambil menunggu Bu Nila datang ya Bu ya. Tadi sebenarnya saya udah janjian jam segini, mungkin macet kali ya Bu ya. Kita tunggu saja ya Bu ya. Ya Bu. Bu Linda, assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu. Bu Ani, Bu Linda, apa kabar? Alhamdulillah sehat Bu. Sehat, sama-sama sehat ya. Alhamdulillah. Tuh jam segini baru nyampe. Iya, macet ya. Terima kasih, maaf ya terlambat. Iya, ya. nggak apa-apa. Terima kasih Bu Linda, saya minta waktunya sebentar. Boleh. Jadi coach buat saya ya, ada yang ingin saya bicarakan nih sama Bu Linda. Boleh Bu. Ibu mau bicarakan apa nih? Kemarin tujuannya, rencananya? Iya, saya mau ngomongin ini Bu Linda, saya kehabisan ide nih. Anak murid saya kan mau lulus-lulusan nih nanti ya Bu. Oh iya ya, kelulusan kelas Kira-kira apa ya yang mau saya, caranya bagaimana tuh kelulusan untuk anak murid saya yang mengenal murid saya. Jadi Bu Nila tujuannya ke pertemuan kali ini untuk membicarakan tentang caranya bagaimana kelulusan ya gitu ya. Memberitahu mereka lulus itu caranya bagaimana yang mengenal. Itu loh maksud saya. Ya. Nah, yang mau saya tanyakan nih ya, tujuan utama mengadakan kelulusan itu buat apa? Iya, kita ingin memberitahu ke anak bahwa anak itu lulus. Tapi saya ingin caranya itu yang amalnya itu dikenal gitu ya, seumur hidup dia yang lulus SD itu dia dulu seperti ini. Nah, mau saya seperti itu. Cuman saya bingung nih, dari kepala saya belum nyari-nyari, belum dapat ide bagaimana yang mungkin dengan saya ngobrol sama Bu Linda nanti saya bisa ketemu nih caranya bagaimana nih saya menyampaikan kelulusan ke anak-anak supaya mengena buat mereka. Ya. Coba ini tahun keberapa Ibu jadi guru kelas 6 nih? Udah 2 tahun ya saya jadi guru kelas 6. Ya. Kalau berdasarkan pengalaman yang lalu gimana kira-kira? Kelulusan seperti apa biasanya? Kalau tahun lalu itu anak-anak ditempel tuh namanya kita tulis nih di kertas harian. Terus kita tempel, kita umpetin, ada yang di pohon, ada yang di ini kan di lapangan, gitu di dalam lapangan, ada di pohon ini, di jadi lucu mereka mencari-cari ya Bu? Mereka jadi nyari-nyari. Nah, kan itu mah udah ya kemarin. Nah, kalau yang sekarang ini saya pengen tahu gitu. Apalagi cara yang lain ya. Menurut Ibu apa yang bisa Ibu lakukan dengan melihat kondisi sekarang ini? Iya, kalau kemarin itu kan karena sudah habis pandemi ini ya, kita anak-anak kan pengennya lebih terbuka gitu ya, nggak kayak kemarin. Nah, kalau kondisinya sih anak-anak saat ini happy fun aja ya, dia pengennya lulusnya yang gimana gitu. Cuma saya belum dapat ide lah seperti apa. Dapat ide. Nah, rencana Ibu nih, kalau seandainya bisa dong, misalnya saya belum ada ide, kira-kira ya baiknya gimana nih? Ada nggak rencana-rencana seperti itu? Iya, ada. Saya lagi nanya-nanya juga, guru kelas 6 kan di sekolahnya ada 2 orang. Nanya-nanya, nih kata dia, iya, ayo kita cari cara. Cuma belum sempat ngomong nih, saya mencari ide dulu ke mereka supaya saya ngasih idenya yang brilian gitu lah ceritanya. Kalau saya mau beli dari sekarang. Kalau Ibu nih, ide dari Ibu sendiri itu apa kira-kira? Sebelum bicara dengan temannya. Iya, apa ya Bu Linda yang saya ingin? Saya inginnya tuh anak mendapatkan sensasi lah dari hasil lulus. Kalau anak zaman sekarang kan pasti tahu ya dia pasti lulus. Cuman saya inginnya mereka lulusnya itu bermakna gitu. Cuman belum tahu seperti apa ya kira-kira. Nah, Ibu bisa melihat kondisi anak, kesukaan mereka mungkin, atau kesenangan mereka, atau mereka yang tidak suka itu seperti apa? Oh iya gitu ya Bu Linda. Jadi
Saya tanya apa perlu ya? Saya tanya satu persatu nih. Iya. Saya diskusikan dengan mereka. Dia sukanya bagaimana gitu ya. Tapi entar nggak surprise lagi ya kalau kayak Ya gitu. mungkin bisa dicoba, bisa Bisa. dicoba. Dicoba Kira-kira misalnya seperti apa, Bu? nih, misalnya kalau kayak gini Belinda, saya ingin anak-anak itu kalau ditempel namanya di papan tulis tuh ya, di papan pengumuman sekolah gitu, itu asik nggak ya kalau kayak gitu ya? Namanya ditempel, satu kita umpetin. Nah, yang satu kan nanti bertanya-tanya nangis nggak tuh ya kalau nggak ada namanya. Ya buat Ya kan? seru-seruan aja sih ya, Bu ya. Buat seru-seruan gitu. Ya, tapi pada berarti Ibu buat dua dong ya, yang Nah. asli dengan yang tidak sebenarnya. Nah, udah dapet dua nih berarti ya Bu Linda. Yang pertama tadi tuh yang ditempelin di bunga di pohon. Nah, yang kedua ditempelin di papan pengumuman, namanya satu anak kita umpetin. Nah, tapi itu udah pernah belum ya kalau di papan pengumuman itu seru nggak ya? Ya menurut Ibu gimana? Udah pernah dirasain? Seru juga. Belum pernah kalau itu, tapi kayaknya itu biasa ya. Saya mencarinya sensasional gitu loh. Kayak gimana ya? Enaknya gitu. Berarti udah dapet nih dua. Kira-kira apa lagi ya? Saya catat dulu ya Bu. Boleh silakan Bu. Satu tuh ditempel, diumpetin ya, diumpetin di itu bunga, Iya. ya kan? Di pohon. Yang kedua di papan pengumuman. Yang ketiga di apa ya Bu Linda? Kira-kira apa ya? Coba Ibu pikirkan lagi. Pada saat pembelajaran kadang-kadang Ibu lebih mengenal siswanya kan ya. Nah, anak-anak itu yang membuat mereka itu terharu itu seperti apa? Ada nggak misalnya nih? Membuat mereka terharu. Jadi dia, iya Bu Linda, saya baru inget nih, anak saya itu kan seneng sama anak zaman now kan senengnya itu ya nonton TikTok gitu ya. Apa kita buat TikTok aja kali ya? Kali lebih sensasional. Menurut Bu Linda gimana ya kalau saya bikin TikTok ya? Nah, ini kalau menurut saya sih, saya tuh maunya sesuai dengan yang kebiasaan di sekolah Ibu. Nah, yang lebih paham kan mungkin Ibu ya. Iya. Nah, dari ketiga pilihan ini Ibu condongnya kemana? Saya sih condongnya kalau ke TikTok takutnya nanti semua sekolah lihat ya. Ya saya pengennya sih ke papan pengumuman aja ya. Nah, itu lebih baik ya Bu ya. Lebih sederhana. Lebih sederhana. Tapi bermakna tuh ya. Satu anak ya, saya umpetin namanya. Iya. Yang anaknya kebetulan yang malas gitu ya. Iya. Saya umpetin, tapi takut nangis. Tapi biarin kali ya buat supaya dia merasa gitu ya. Jadi sensasional gitu. Bisa. Berarti rencananya Ibu udah kesana ya, Iya. Bang Ibu ya. Baiklah. Nah, ada nggak ya sekiranya di yang sesama teman sejawat Ibu yang mendukung atau udah dibicarakan belum dengan kepala sekolah? Belum, saya sama yang guru kelas 6 ini juga saya belum bicara. Nanti deh saya akan bicarakan dulu nih sama kelas 6, sama guru kelas 6 saya idenya ini. Nanti ide dari dia apa gitu ya. Tapi biasanya sih teman-teman saya ngikutinnya ke saya sih. Oh gitu. Nah, ada hambatan nggak ya Bu ya? Kira-kira nih ya, ada tidak hambatannya dalam pelaksanaan pengumuman yang ditempelkan di papan tulis? Iya, kalau enggak sih paling kita kan menyiapkan alat-alatnya sederhana aja ya. Kayaknya sih nggak ada hambatan deh Bu Linda menurut saya itu ya. Cuma mungkin kalau takutnya kalau ada anak yang nangis nih, saya bagaimana nih beneran gitu. Padahal kita kan maunya dia seru gitu. Tapi kan nangisnya beneran, nah itu ya mungkin yang hambatannya ya. Ya. Nah, dukungan dari kepala sekolah apa yang akan Ibu lakukan untuk Saya sih simpati pasti dari kepala sekolah? Saya sih iya nih Bu Linda, bener juga. Kita harus lapor dulu ya ke Iya. kepala sekolah. Dan kepala sekolah biasanya mendukung mungkin ide ini ya. Sebenarnya, tapi memang sebelum ke kepala sekolah ke guru dulu. Tapi memang perlu juga nih kepala sekolah. Saya kasih tahu juga ya, laporan lah sama kepala sekolah. Berarti untuk tindak lanjutnya Ibu akan bicara dengan kepala sekolah gitu ya? Saya akan bicara dulu. Setelah bicara sama Bu Linda nih, saya bicara nih sama guru kelas 6. Mereka ada masukan apa, diomongin lagi, baru dengan kepala sekolah. Iya, itu ya. Iya, bisa. Kapan rencananya Ibu akan bicarakan itu? Biar saya juga, wah Bu Ani, Bu Nila bisa nih, sudah ada aksinya nih, gitu. Nah, pas masuk nih Bu Nila. Kan ini kan kita ujian praktek udah selesai ya, jadi tinggal menunggu
ujian ASS ya dari April. Nah mungkin setelah ASS ya kita akan bicarakan lebih lanjut apa nih yang harus dibicarakan. Kayaknya itu Bu Linda. Kalau ASS itu kan terakhir tanggal 15 April ya. Iya. Nah, Berarti libur lah anak-anak 1 hari 2 hari ya. Jadi tanggal 20-an April saya akan membicarakan ini kepada teman-teman, merencanakan ya buat acara kelulusannya yang sensasional itu seperti apa sih. Berarti Bu Nila sudah siap ya. Rencananya adalah membuat pengumuman di papan ya, akan dibicarakan dengan itu salah satu nama ya. Akan dibicarakan dengan kepala sekolah. Tindak lanjutnya sudah ada. Tadi dukungan kepala sekolah dan teman-teman sejauh tentunya ya Bu ya, sudah pasti. Berarti tanggal 20-an baru dibicarakan ya Bu ya. Iya. Nah, berarti setelah itu kalau ada waktu kita boleh diskusikan kembali Bu. Iya, biar saya sudah biar apa yang kita hasil pertemuan kita kali ini, oh ternyata ada dampaknya, positifnya, ternyata ada penyelesaiannya gitu loh. Saya pengen tahu aja gitu Bu. Iya, boleh Bu Linda. Boleh ya Bu ya. Ketemu lagi. Saya nanti kita bicarakan dulu ya sama teman nanti. Terima kasih karena jadi saya punya ide. Iya. Tadi cuma satu kan idenya. Akhirnya sekarang setelah bicara sama Bu Linda saya dapetin ide baru. Alhamdulillah. Tapi acara kelulusan nanti anak-anak ya. Mudah-mudahan kayak menurut saya itu sederhana tapi sensasional ya. Alhamdulillah ya Bu ya. Pertemuan kita kali ini ada solusinya ya Bu ya. Ada yang akan ditindaklanjuti supaya berhasil kegiatan kelulusan di bulan kapan Bu rencananya? Bulan Juni ya. Bulan Juni ya Bu ya. Bulan Juni itu. Bu Linda terima kasih banyak. Ya, Bu. Saya akhirnya mendapatkan ide bicara-bicara dengan Bu Linda ya. Tadinya bingung juga apa bagaimana khas mana masa sih sama tahun ya kan, terserah sekarang setelah bicara dengan Bu Linda dapat ide baru. Terima kasih Bu Linda. Terima kasih juga. Saya akan tidak lanjutin nih nanti setelah ini kita bicara lagi untuk saya ini bagaimana kelanjutan dari boleh sudah ide yang sudah dipaparkan tadi Bu Linda ya diargumentasikan. Terima kasih banyak. Ya Bu, sama-sama. Terima kasih. Ya, baik, alhamdulillah ya kegiatan coaching kita hari ini sudah dilaksanakan ya Bu ya. Nah saya sebagai pengamat di sini melihat alur coaching yang sudah dilaksanakan itu sudah sesuai dengan alur Tirta, di mana yang pertama itu T tujuan. Nah tadi Ibu Linda sudah menanyakan tujuan apa yang ingin dicapai dari pembicaraan. Kemudian identifikasi masalah. Kemudian Bu Linda juga sudah menggali dengan memberikan pertanyaan kepada Ibu Nila yang menggali masalah apa yang ada yang ada di sekolah Bu Nila. Kemudian M-nya rencana kegiatannya. Nah tadi juga Ibu Linda sudah menanyakan rencana kegiatan apa yang akan dilaksanakan oleh Ibu Nila ya di sekolahnya. Nah kemudian tanggung jawab, nah dari tindak lanjutnya bagaimana ke depan seperti itu. Nah saya perhatikan, saya amati kegiatan coaching ini sudah sesuai dengan alur kita. Kemudian untuk kompetensi intinya ya Bu, nah saya perhatikan juga Ibu Linda sudah bisa hadir dalam kegiatan coaching dengan sepenuh hati, di mana ketika Ibu Nila hadir menyampaikan salam, kemudian bertutur kata ya untuk menghadirkan secara penuh gitu ya. Kemudian memberikan pertanyaan berbobot juga, yang menggali juga ya apa yang ada di pikiran Bu Nila, kemudian mendengarkan aktif. Jadi apa yang disampaikan oleh Ibu Nila bisa untuk ditanyakan kembali, untuk dicarikan solusinya seperti itu. Jadi menurut saya kegiatan coaching hari ini baik oleh Ibu Linda dan juga Ibu Nila sudah baik. Semangat terus, mudah-mudahan bisa bermanfaat ya apa yang menjadi masalahnya Ibu Nila tercapai solusinya. Kemudian Ibu Linda pun mendapatkan banyak manfaat dari kegiatan ini ya, begitu saja. Nah menurut Ibu Linda
kompetensi apa lagi nih yang ingin dikembangkan dari kegiatan coaching ini gitu, menurut Bu Linda sendiri? Ya, menurut saya dari kegiatan ini yang lebih ditekankan kembali adalah rasa kebersamaan ya Bu ya. Karena rasa kebersamaan ini jika pada saat terjadinya kelulusan atau apapun kegiatan apapun itu, jika dalam satu sekolah tidak ada rasa kebersamaan, saya rasa tidak akan tercapai ya kegiatan ini ya. Jadi lebih baik kita terbuka. Jadi kata kuncinya adalah saling menghargai dan membuka diri dengan sesama lingkup di dalam sekolah supaya kegiatan-kegiatan ini bisa berjalan. Karena kegiatan yang kelulusan adalah bukan hanya melibatkan guru kelas 6 saja ya Bu, tapi melibatkan kepala sekolah, melibatkan guru kelas 1 sampai kelas 6, terus melibatkan tenaga kependidikan. Semuanya terlibat dalam kelulusan. Jadi kompetensi inti yang perlu dikembangkan adalah saling keterbukaan antara satu sama lain supaya kegiatan ini berlangsung dengan baik. Kegiatan ini dapat melibatkan semua warga di dalam lingkup sekolah supaya menjadi mereka kalau sudah dilibatkan aktif tidak ada batasan. Saya diajak, artinya saya juga punya tanggung jawab untuk menjalankan tugas yang diemban masing-masing panitia terkait. Mungkin seperti itu. Iya. Nah ini maksud kompetensi di sini adalah kompetensi coachingnya nih Bu. Tadi kan kompetensi coaching itu kan ada kompetensi kehadiran penuh ya Bu, kemudian pertanyaan berbobot dan mendengarkan aktif. Nah dari ketiga ini menurut Ibu yang paling harus untuk dikembangkan? Yang paling harus dikembangkan adalah menurut saya pertama kehadiran penuh. Soalnya kenapa Bu? Pada saat terjadinya kegiatan coaching ini, kalau tidak ada kehadiran penuh, apa yang disampaikan coachingnya mungkin tidak bisa dipahami oleh coachnya. Jadi coach dan coachee harus kehadiran penuh. Kemudian mendengarkan apa setiap yang disampaikan oleh si coachee tadi. Berarti ada kegiatan yang namanya mendengarkan aktif. Pertanyaan berbobot juga itu penting sekali supaya apa yang kita gali dari si coachee bisa keluar dengan sesuai harapan si coach dan si coachee tadi. Gitu ya Bu. Ya, terima kasih banyak ya Bu Linda dan juga Ibu Nila. Ya, Bu, jadi kegiatan coaching kita alhamdulillah berjalan dengan baik dan semua kompetensi juga kalau menurut saya pribadi sudah tercapai ya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Oke, terima kasih. Terima kasih ya. Terima kasih banyak. Bu Linda, Waalaikumsalam. apa kabar Bu Linda? Alhamdulillah sehat. Kenapa nih kok saya kayaknya penting banget harus hadir di sini? Iya, Bu Linda, terima kasih nih meluangkan waktu. Saya mau minta tolong Bu Linda untuk menjadi pengamat. Saya ingin melakukan coaching dengan teman saya ini tiba-tiba kemarin telepon, katanya dia ada masalah yang perlu di coaching. Boleh. Saya minta Bu Linda untuk mengamati kami berdua dengan model alur Tirta. Siap. Saya senang sekali loh bisa ikut andil untuk mengamati ibu dan temannya ibu. Iya, terima kasih sebelumnya. Siap. Nah terus nih ibu ya, saya jadi pengamat ceritanya. Terus kompetensi apa ya yang harus saya kembangkan? Ya. Jadi model alur Tirta itu kan kompetensinya ada 3. Ada kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan pertanyaan berbobot. Kompetensi inti yang ingin saya perdalam itu pertanyaan berbobot Bu Linda. Saya ingin mendapatkan lebih lah kompetensi ini dari kompetensi ini supaya saya bisa menanyakan pertanyaan berbobot yang kepada coach ini, kepada Bu Ani. Kita tunggu dulu ya Bu Linda, Bu Ani ya.
iya. Untung belum saja telepon. Iya, maaf ganggu ya Bu. Iya. Silakan. Iya. Bu Ani ada apa nih mau ketemu dengan saya? Iya Bu, mohon maaf ya Bu ya sebelumnya. Sebenarnya saya tuh ingin menceritakan sedikit masalah nih yang ada di kelas saya. Memang sih nggak terlalu berat, tapi saya perlu untuk di-coach nih sama ibu gitu. Oke, boleh, baik. Iya. Mudah-mudahan mendapat ini ya, pencerahan dari pembicaraan kita ini apa sih yang ingin Ibu Ani dapatkan ya? Saya ingin mendapatkan solusi nih Bu, soalnya anak murid saya di kelas itu sering terlambat gitu Bu. Padahal kelas saya itu kan kelas paralel ya Bu. Iya. Jadi seminggu kita masuk pagi, seminggu lagi kita masuk siang. Tetapi ini anak mau itu sekolah pagi ataupun sekolah siang, datang itu selalu terlambat gitu Bu. Jadi nih Bu Ani ingin membicarakan, mendapatkan solusi ya tadi ya dari muridnya yang terlambat. Ini kondisinya paralel itu bisa dijelaskan Bu Ani bagaimana maksudnya? Iya, karena kan di sekolah kami itu jumlah kelasnya itu, ruang kelasnya itu kurang ya Bu. Iya. Jadi untuk kelas 2 karena ada 4 rombel itu jadi 2 kelas itu 1 ruangan. Oh, jadi dua Iya. kelas itu satu kelas jadi 2 rombel gitu ya. Jadi Oke. kami melaksanakan pembelajarannya itu seminggu pagi gitu. untuk kelas A misal, kemudian seminggu kemudian sekolah siang gitu. Oh gitu. Jadi ada yang pagi ada yang siang ya Bu Ani ya. Iya. Nah dari hal ini apa yang Bu Ani ingin harapkan dari anak murid Bu Ani itu? Nah saya sih mengharapkan ya Bu, ini ada beberapa anak gitu. Saya harapkan sih mereka itu bisa datang sekolah itu tepat waktu gitu, karena yang saya rasakan di kelas itu karena mereka datang terlambat itu bisa mengganggu pembelajaran di kelas Bu. Jadi ketika saya sedang menjelaskan pembelajaran mereka baru datang, sehingga kan mengganggu konsentrasi belajar anak murid yang lainnya seperti itu Bu. Betul tuh Bu Ani. Jadi karena kita lagi asik ya menjelaskan kepada teman-temannya, ini ada anak satu masuk, jadi mengganggu konsentrasi. Nah, setelah itu ya menurut Bu Ani, mengapa tuh anak sering datang terlambat? Nah itu dia Bu, saya tuh hanya bertanya saja gitu. Katanya alasannya karena macet. Ya. Kemudian yang kedua kesiangan gitu. Terus karena bangunnya siang, karena malamnya itu ya begadang gitu. Jadi dia tuh banyak alasan ya dari setelah Bu Ani tanyakan ya. Iya. Lalu sejauh ini apa yang sudah Ibu lakukan nih terhadap anak ini? Ya, yang saya lakukan sih Bu masih belum banyak ya, belum maksimal saya merasa gitu. Jadi pas dia datang, saya hanya minta dia untuk meminta maaf sama teman-temannya karena sudah mengganggu konsentrasi belajar mereka kan, menurut saya yang lainnya. Nah kemudian saya hanya bertanya saja, menegur saja secara lisan, kenapa kamu kesiangan seperti itu? Jangan melakukan lagi hal seperti itu. Jadi hanya menasihati, tapi saya sendiri pun merasa sepertinya kurang maksimal gitu Bu. Jadi menurut Bu Ani, usaha Bu Ani ini belum maksimal ya, baru hanya menanyakan. Kalau kita rentang nih Bu Ani ya, antara angka 1 dengan 10 yang sudah Bu Ani lakukan itu dari kira-kira ada di angka berapa? Kayaknya sih ya Bu ya, karena memang belum maksimal. Ya sekitar 5-6 lah gitu. Ada di level 5 dan 6. Iya. Itu udah lumayan ya Bu Ani ya. Iya, Tinggal melanjutkan. Nah, Bu Ani dari rentang ini kira-kira di rentang 6 tadi ya, Ibu tuh pinginnya ada di angka berapa? Ya pinginnya sih Bu 10. Jadi semua anak murid saya itu hadir sepenuhnya di kelas, kemudian datang kayak tepat waktu, mengikuti kegiatan pembelajaran itu benar-benar dari awal sampai akhir gitu. Iya, itu kan harapan kita semua sebagai guru ya Bu Ani ya, inginnya ada di level 10, jadi tidak ada yang datang terlambat lagi ya. Nah, menurut Bu Ani ya, setelah direntang dari angka 1 sampai 10 ada di level 6, kira-kira usaha apa lagi nih
yang ingin Bu Ani lakukan supaya Bu Ani ada di level 10? Iya Bu, ini kalau berbicara tentang ya melaksanakan yang maksimal gitu. Sebenarnya saya tuh inginnya mungkin memanggil ya secara pribadi anak murid tersebut gitu di ruangan yang nyaman lah gitu ya, bertanya gitu kenapa gitu. Jadi dari hati ke hati gitu ya, karena kan ini udah kesekian kalinya gitu. Kemudian bertanya ada apa, kemudian mencarikan solusi bersama-sama. Barangkali ini anak mungkin membantu orang tuanya, karena kan memang ibunya itu kan single parent. Jadi ini anak murid saya ini, saya dapat kabar bahwa dia itu selalu membantu orang tuanya bekerja ketika malam, sehingga yang menyebabkan dia itu tidur ya tengah malam dan datang ke sekolah kesiangan seperti itu. Nah mungkin juga pembelajarannya ya saya untuk murid-murid yang lainnya ya saya harus membuat kesepakatan kelas lagi seperti itu Bu. Jadi untuk memperkuat lagi lah ya aturan yang ada di kelas saya. Oh gitu. Jadi dari tadi nih Bu Ani untuk level 1 sampai 10 ya, supaya Anda tidak terlambat, Bu Ani ingin melakukan lagi nih usaha untuk memanggil anak yang tadi terlambat supaya nyaman. Memang saya setuju sekali ya, supaya kita kan memang pendidikan harus berpihak pada murid ya, jadi dia nyaman nanti bicara dengan Bu Ani. Yang kedua itu Bu Ani melakukan kesepakatan kelas. Nah, kira-kira kapan nih Bu Ani mau melakukan itu? Ya, ini ya secepatnya sih Bu, kan namanya budaya positif ya, kemarin kita sudah belajar tentang budaya positif. Saya ingin segera dapat diimplementasikan gitu, dilaksanakan. Jadi insya Allah sih secepatnya. Paling nanti ketika sudah masuk kelas kan anak-anak masih libur ya Bu ya. Gitu. Nah secepatnya ini ada rentang nggak, misalnya 1 hari 2 hari ini nih pas masuk, atau pekan depan nih atau antar habis lebaran, bagaimana Bu Ani maunya yang gimana? Nanti Bu hari Senin saja langsung ketika hari Senin masuk untuk membuat kesepakatan kelas lagi. Nah nanti paling pulang sekolahnya saya akan mengajak anak yang terlambat itu untuk saya lihat dulu ya apakah dia terlambat atau tidak. Tapi kalau misal terlambat ya akan saya panggil pulang sekolah. Ada kendala nggak Bu Ani? Kendala sih insya Allah enggak ya. Karena kan ini anaknya baru beberapa ya, maksudnya tidak banyak gitu dan masalahnya juga sebenarnya belum terlalu kulit lah. Jadi insya Allah bisa. Bismillah. Takutnya nanti pas masuk lupa, kira-kira ada nggak yang akan membantu Bu Ani melakukan ini? Untuk membantu, mungkin saya akan membantu rekan sejawat saya ya Bu. Biar mereka juga saling mengingatkan begitu, dan bisa jadi apa yang terjadi di kelas saya juga dialami juga oleh rekan saya. Mungkin nanti saya akan mengajak mereka untuk berdiskusi dan juga saling mengingatkan bahwa kita akan membuat kesepakatan kelas. Oh gitu. Jadi Bu Ani mau sharing gitu ya dengan teman, sekaligus juga bisa saling mengingatkan ya. Nah, alhamdulillah Bu Ani, jadi sudah dapat solusi ya. Jadi ya Bu Ani ya antara dua ini. Nah, Bu Ani dari solusi ini ya, kira-kira ketika Bu Ani nanti melakukan ini sharing dengan temannya ini, ada yang didapat nggak dari ini hasil kita bicara ini? Iya, jadi dari kegiatan coaching kita ini Bu, alhamdulillah banyak yang saya dapatkan. Saya kan mendapatkan solusi ya Bu terkait dengan kehadiran anak murid saya yang sering terlambat. Nanti akan saya diskusikan juga, saya akan sharingkan dengan teman-teman saya. Selain sharing nih dengan teman, kira-kira apalagi yang bisa memperkuat ibu supaya ibu bisa nih menangani tadi yang sudah direncanakan, melakukannya dengan maksimal sampai 1-10 itu terjadi? Iya, saya akan membuat yang tadi Bu, mungkin saya akan membuat lagi kesepakatan kelas, kemudian saya akan menempel di kelas. Jadi kesepakatan kelas itu bukan hanya bisa dilihat oleh murid saya, karena kan kita paralel ya Bu, jadi bisa dilihat oleh murid yang kelas lain yang ada di ruangan tersebut. Ya, bagus sekali tuh Bu Ani ya. Jadi kita sudah mendapatkan solusi ya Bu Ani ya dari permasalahan Bu Ani.
mudah-mudahan bisa dilakukan dengan baik. Ini anak mudah-mudahan mendapatkan juga pencerahan dari Bu Ani supaya tidak terlambat lagi. Jadi dia betah ada di sekolah. Iya, Begitu ya Bu Ani ya. Terima kasih banyak ya Ibu Nila atas Iya. pencerahannya hari ini. Saya banyak mendapatkan masukan ya. Sebenarnya solusinya gitu ternyata ada gitu ya untuk menyelesaikan permasalahan ini. Alhamdulillah, terima kasih ya Bu Nila. Sama-sama, mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan ya. Anak-anak mudah-mudahan jadi anak yang rajin gitu ya. Amin ya. Tujuan kita kan sebagai pendidik itu untuk mencerdaskan anak bangsa ya Bu. Iya. Selain itu juga kita harus yang mendidik mereka untuk mempunyai pribadi yang baik gitu ya. Apalagi kita kan sekarang ini sedang mencanangkan tentang profil pelajar Pancasila Iya. melalui budaya positif. Iya, salah satunya kan mandiri ya, menurut anak jadi mandiri kalau kesiangan, mungkin ibunya pergi kemana bisa tidak terlambat gitu ya. Baiklah Bu. Ya Bu Ani, terima kasih juga saya jadi mendapatkan sesuatu pembelajaran juga. Terima kasih banyak ya Bu Nila. Bisa kita ketemu lagi Bu Ani untuk membicarakan bagaimana nih hasil dari coaching kita hari ini. Iya, gitu baik ya. Bu. Nanti nanti mungkin saya akan mencoba dulu ya di kelas saya nanti untuk tindak lanjutnya Iya. ya bagaimana perkembangan dari aktivitas Iya. saya nanti kita bisa ketemu lagi ya Bu Iya. ya. Nah, saya mengharapkan sekali ya mudah-mudahan ada tindak lanjutnya lebih baik lagi. Ya, terima kasih banyak ya Bu Nila. Sama-sama, Bu Ani. Bu Lina. Ya, terima kasih. Alhamdulillah, apa yang saya amati, alhamdulillah sebagai coachnya dan Bu Ani sebagai coaching, ada indikator yang bisa dikembangkan. Nila gimana? Menurut aku tadi pertanyaan-pertanyaan aku juga udah lumayan ya, pertanyaan berbobotnya sudah ada dan kehadiran penuh Bu Ani mudah-mudahan merasakan kehadiran penuh saya ya Bu Ani ya sudah berjalan dengan baik kan menurut saya Bu Lina. Ya, seperti itu juga yang saya amati. Bu Nila sudah menyampaikan apa yang harus disampaikan sesuai dengan alur cerita yang Ibu pelajari, yang didapati mulai dari tanggung jawab aktivitas utama, kemudian identifikasi masalah, rencana aksinya juga ada ya Bu tadi, yang saya membuat kesepakatan kelas ya. Terus ada tanggung jawab yang harus dilaksanakan oleh gurunya. Nah, hal-hal ini berarti sudah ada solusinya nih ya menurut saya. Nah, sudah tercapai potensi inti dari coaching tadi. Saya tadi juga udah melihat Bu Nila dan Bu Ani hadir penuh di sini, seakan-akan itu saya ikut terbawa. Jadi seakan-akan saya jadi muridnya gitu loh Bu. Ya, saya terbawa. Nah, Bu Ani dan Bu Nila sudah saling mendengarkan. Jadi apa yang disampaikan Bu Ani kita bisa pahami ya Bu ya. Terus pertanyaan yang disampaikan Bu Nila juga bisa mengena di Bu Ani. Jadi Bu Ani otomatis akan menjawab dan menjawab. Sehingga solusi-solusi tadi otomatis keluar. Jadi dari Bu Ani mungkin yang tadinya sedikit malu-malu untuk menyampaikan apa solusinya, dengan adanya pertanyaan yang tadi Bu Nila sampaikan keluar dengan sendirinya. Menurut saya itu sudah sangat bagus. Pertahankan apa yang ada, kita sama-sama saling belajar, berbagi, dan saling mendukung dunia pendidikan agar jadi, kalau kurikulum merdeka kan seakan-akan semuanya jadi terlihat seperti bebas ya Bu ya, tapi seakan walaupun bebas tapi tetap dalam koridornya masing-masing. Mungkin itu aja ya Bu Nila dan Bu Ani. Satu lagi nih yang saya mau tanyakan, menurut Bu Nila ya, dari kompetensi yang ada tadi ya, apa yang harus dikembangkan itu kompetensi apa lagi sih ya? Jadi kalau saya ya, menurut saya dari coaching ini yang ingin banget saya kembangkan itu menggali dengan melakukan pertanyaan berbobot, karena saya itu orangnya
nggak suka nanya-nanya orang gitu. Jadi kalau ada orang cerita saya diemin aja, udah saya dengerin sampai selesai itu dia ngomong. Jadi pendengar aktif ya Bu ya. Pendengar aktif. Kalau pendengar aktif jagonya. Oke. Nah, begitu ada pertanyaan berbobot, nah ini kemampuan ini lah yang ingin. Dan alhamdulillah ya dari waktu ini saya sudah mendapatkan lah sedikit banyaknya sudah tahu, oh jadi harus kalau kita ngobrol sama orang harus nanya-nanya Iya. untuk menggali dia berbicara. Nah untuk kedepannya kompetensi inti paling coaching yang paling ingin saya perdalam itu adalah bagaimana saya membuat pertanyaan berbobot untuk dia menggali sendiri apa yang ingin dia lakukan. Ya, alhamdulillah. Terima kasih Bu Nila, terima kasih Bu Ani. Dengan pertemuan kita kali ini membawa dampak yang positif ya buat kita semua ya. Untuk itu aja, terima kasih. Ya, makasih. Jadi pengamat. Terima kasih banyak. Saya udah dapat rezeki ya Ibu. Terima kasih banyak Ibu. Saya pamit ya Bu. Iya. Bu Linda kapan-kapan kita ketemu lagi ya. Siap. Kita bisa lagi solo ke rumah. Boleh.